Akibat tolak ideologi khilafah, kadrun pengasong khilafah mulai serang Nahdlatul Ulama hingga lecehkan muktamar fikih peradaban yang dihadiri oleh ulama-ulama dari seluruh dunia. I'lan Nahdlatul Ulama Al-Mi'awi. Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa pandangan lama yang berakar pada tradisi fikih klasik, yaitu adanya cita-cita untuk menyatukan seluruh umat Islam di bawah naungan tunggal sedunia atau negara khilafah, harus digantikan dengan visi baru demi mewujudkan kemaslahatan umat. Khilafah adalah ajaran Islam. Soal itu belum diterapkan di Indonesia, itu persoalan lain. Ini membutuhkan perjuangan, ini membutuhkan perjalanan yang panjang, dan ini membutuhkan sosialisasi. Karena itu terima kasih kepada Hizbut Tahrir. Saking tidak ada padanannya di dalam fikih-fikih secara teks. Enggak ada padanannya apa yang terjadi di dunia modern. Karena itu, piagam PBB dan PBB itu sendiri bisa menjadi dasar yang paling kokoh dan yang tersedia untuk mengembangkan fikih baru guna menegakkan masa depan peradaban manusia yang damai dan harmonis. Piagam PBB dan PBB sendiri menjadi dasar yang paling kokoh. Kata siapa? Kata ente. Wah, dasar paling kokoh PBB itu untuk mengembangkan fikih yang baru guna menegakkan masa depan peradaban manusia yang damai dan harmonis. Pret. Apakah kalian itu mujtahid yang bisa mengistinbat dalil, menggali-gali dalil, menggali hukum? Makanya kalau bagi yang tidak berani menganggap diri sebagai mujtahid dalam tanda kutip, itu ya pasti mumet itu. Apakah kalian itu usul fikih paham? Apakah kalian ini nabi dan rasul? Apakah kalian ini malaikat Tuhan? Atau kalian ini ulama tabi'in? Anda siapa sebenarnya? Kalian siapa sebenarnya? Ampun. Kesuksesan acara puncak resepsi peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama Selasa kemarin ternyata membuat segelintir orang dari Bani Kadrun pengasong khilafah merasa begitu tidak nyaman dan merasa terancam karena dalam acara tersebut juga dibacakan hasil keputusan Muktamar Internasional Fikih Peradaban yang intinya menolak keras paham Bani Kadrun tentang khilafah yang selama ini begitu gencar mereka kampanyekan untuk mempengaruhi umat Islam. Kita sebagai bangsa Indonesia tentu merasa sangat bahagia karena meskipun selama ini semua ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama menolak paham khilafah, namun akhirnya penolakan tersebut dikeluarkan langsung oleh NU sebagai lembaga, sehingga kekuatannya pun akan berbeda dibanding penolakan tersebut hanya disuarakan oleh orang per orang saja. Apalagi yang membacakan penolakan tersebut sekelas Kiai Haji Mustafa Bisri, ulama besar yang merupakan mustasar PBNU, dan juga Yeni Wahid Putri Gus Dur, orang-orang yang notabene mempunyai pengaruh yang sangat besar di kalangan jutaan warga Nahdien. Ditambah lagi penolakan tersebut dibacakan langsung di hadapan Presiden Jokowi yang mengisyaratkan itu adalah permintaan tegas dari PBNU kepada pemerintah supaya segera mengeluarkan keputusan resmi untuk melarang ideologi khilafah serta ideologi transnasional lainnya yang sangat mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. Hal inilah yang membuat Bani Kadrun kaum pengasong khilafah kini merasa begitu gerah dan kepanasan sehingga mereka pun mulai keluar sarang dan menyerang Nahdlatul Ulama karena keberadaan mereka kini mulai terancam dan paham khilafah mereka akan sulit mereka perluas dakwahnya kepada umat Islam karena umat Islam mayoritas di Indonesia tentu lebih saminawa atau nak kepada ulama-ulamanya. Rasa kecewa Bani Kadrun kaum pengasong khilafah perlu kita waspadai karena kini mereka sudah mulai menyerang Nahdlatul Ulama dengan fikih peradabannya. Kita harus benar-benar waspada dan wajib hukumnya melawan mereka. Kelicikan mereka sudah sangat nampak. Mereka sudah mulai membangun narasi busuk tentang fikih peradaban dengan mengkampanyekan bahwa fikih peradaban adalah mazhab baru bernama mazhab PBB-Hiyah. Itulah busuknya mereka. Mereka jelas ingin mengelabui umat Islam dengan menebarkan fitnah bahwa fikih peradaban merupakan fikih baru yang bersumber atas piagam PBB. Padahal Muktamar Internasional Fikih Peradaban yang diikuti ulama-ulama dari seluruh dunia ini adalah membahas tentang landasan syariat, tentang bagaimana pandangan hukum fikih dalam menerima piagam PBB dijadikan landasan perdamaian. Hukumnya boleh atau tidak dalam pandangan ilmu fikih. Inilah yang sekarang dicoba untuk dibelokkan oleh Bani Kadrun untuk mempengaruhi umat Islam supaya tidak menerima hasil Muktamar Fikih Peradaban. Padahal jelas Muktamar tersebut dibahas oleh ulama-ulama ahli fikih dari seluruh dunia, bukan dari Nahdlatul Ulama saja. Jadi ada ormas Islam terbesar di Indonesia ini mengatakan bahwa mendirikan negara khilafah
bertabrakan tujuan pokok agama dual. برهنت الدولة الإسلامية في العراق وسوريا على ذلك الأمر مؤخرا. Cita-cita mendirikan kembali negara khilafah yang dianggap dapat menyatukan umat Islam sedunia, namun dalam hubungan yang berhadap-hadapan dengan non-muslim, bukanlah hal yang pantas diusahakan dan dijadikan sebagai sebuah aspirasi. Ada orang yang mengatakan ikatan satu-satunya adalah ikatan Islam. Jadi kalau ada ikatan-ikatan yang lain itu bid'ah. Ada yang seperti ini, oh ada di dunia ada. Muslim banyak yang seperti ini, banyak. Masuk ISIS barang itu, pasti bilangnya yang ada hanya ikatan Islam. Kamu masuk sini, hilangkan Indonesia kamu. Kamu jangan pikir Indonesia, pikir Islam. Dan itu sumber masalah. Apakah kalian itu usul fikih paham? Hah, makanya bos, tolabul ilmi itu wajib. Mengkaji Islam, mengkaji khasanah-khasanah peradaban Islam, itu wajib. Ketika tahun 1924 khilafah dihilangkan, lalu mau diganti dengan negara bangsa, itu sumber legitimasinya itu apa? Dan itu yang kita musyawarahkan pada hari ini. Daulatul Mamalik itu apa? Budak-budak yang jadi raja. Sing asalnya dhisik budak, saiki dadi raja. Turki Utsmani itu apa? Ya wong Turki, budak penerus Mamalik. Caranya piye? Wong Arab ben benci karo Daulah Utsmaniyah. Dimuncul Arabe, makanya ada Thauratul Arab. Kalau dulu ada gerakan Mawali karena diperintah oleh orang Arab, ketika Turki Utsmani yang lahir sebaliknya Thauratul Arab. Karena wong Arab dikuasai njaba. Coba bayangno Indonesia ujuk-ujuk dikuasai oleh Vietnam. Sistem khilafah yang diklaim oleh Bani Qadrun sebagai satu-satunya sistem pemerintahan yang diridhoi oleh Tuhan, yang mana mereka beranggapan bahwa dunia harus dikuasai oleh satu pemerintahan saja, yakni Daulah Islamiyah. Berdasarkan fakta sejarah, sistem khilafah tersebut tidak lain hanyalah sebuah bentuk kolonialisme yang dibungkus dengan baju agama. Bukti sejarah mengatakan, dinasti Bani Abbasiyah juga bisa dikatakan bentuk kolonialisme bangsa Arab terhadap bangsa-bangsa lain di luar Arab yang harus tunduk kepada mereka, termasuk juga bangsa Turki kala itu yang harus tunduk di bawah kepemimpinan bangsa Arab di bawah dinasti Bani Abbasiyah. Dan begitu bangsa Turki berhasil merebut kekuasaan dan menjadi dinasti Turki Utsmani, maka kolonialisme pun beralih di tangan mereka. Mereka yang dahulu dipimpin dan dikuasai bangsa Arab. Sejak saat itu bangsa Turki justru yang menguasai bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Arab yang dulu bertindak sebagai koloni. Kita sebagai bangsa Indonesia yang waras otaknya, ledakkah negeri kita dijadikan koloni atau negeri jajahan oleh mereka dengan berkedok tunduk kepada ajaran agama? Kita bukanlah bangsa yang bodoh. Khilafah adalah jelas sistem kolonialisme berkedok agama yang sedang diperjuangkan oleh kaum budak yang bermimpi menjadi seorang raja. Hasil Muktamar Internasional Fikih Peradaban yang dibahas oleh ulama-ulama ahli fikih dari seluruh dunia, yang dipelopori dan diinisiasi oleh Nahdlatul Ulama. Wajib kita dukung dan kita perjuangkan demi masa depan Indonesia. Kita harus siap melawan Bani Qadrun, pengasong khilafah yang saat ini mencoba membusukkan hasil Muktamar Fikih Peradaban. Kita tidak akan pernah takut dengan mereka. Kesuksesan acara resepsi puncak 1 abad Nahdlatul Ulama Selasa kemarin sudah menunjukkan betapa besarnya kekuatan NU ketika sudah bergerak dalam satu komando di bawah kepemimpinan PBNU. Hal ini sekaligus menjadi peringatan bagi Bani Qadrun, kaum pengasong khilafah, bahwa NU masih menjadi umat Islam mayoritas di negeri ini, sehingga seharusnya yang paling berhak mengatasnamakan umat Islam di Indonesia adalah warga Nahdien, bukan Qadrun si kelompok minoritas, namun selalu mengatasnamakan umat Islam di seluruh Indonesia.